Dan untuk materi selanjutnya, sebelumnya coba deh lihat, pemandangannya indah banget kan? Jadi pengen foto dulu deh. Kalau dipikir-pikir, keren banget ya, kita yang segede ini bisa masuk ke layar HP yang sekecil itu dalam bentuk foto. Nah, itu semua karena perkalian atau biasa disebut dengan dilatasi. Dilatasi, apa ya itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita perlu ketahui dulu nih tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami definisi dan contoh dilatasi pada titik, garis, dan bangun datar. Dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan dilatasi pada titik, garis, dan bangun datar untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan transformasi geometri. Selain contoh yang disebutin tadi, coba sebutin contoh lainnya yang kalian ketahui. Dan apa sih dilatasi itu menurut kalian? Jadi, dilatasi yang artinya perkalian itu adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Jadi, dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami pembesaran atau pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi, perlu adanya faktor skala, yaitu ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun aslinya, dan juga pusat dilatasi. Kali ini kita bahas pusat dilatasinya titik O atau 0,0 ya. Cara melakukan dilatasi terhadap suatu titik X, Y dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 itu sangatlah mudah. Kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan absis dan ordinat titik yang akan didilatasi menjadi Kx, Ky. Oke, kita simak penjelasan berikut ini ya. Misalnya, ada persegi panjang ABCD akan dilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Sekarang kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudut dengan faktor skalanya. Titik A 0,0 kita kalikan dengan 2. Hasilnya tetap 0,0 ya. Sehingga titik A aksennya pun tidak berubah. Titik B 0,2 kita kali 2, hasilnya adalah titik B aksen 0,4. Kemudian titik C 4,2 kita kalikan dengan 2, hasilnya menjadi C aksen 8,4. Dan terakhir titik D 4,0, hasil dilatasinya adalah D aksen 8,0. Selanjutnya, kita hubungkan keempat titik ini dan jadilah persegi panjang hasil dilatasinya. Biar lebih jelas, kita pisahkan persegi panjang ABCD dan bayangannya seperti ini ya. Kita perhatikan label persegi panjang ABCD adalah 2 satuan. Setelah dilatasi lebarnya menjadi 4 satuan. Begitu juga dengan panjangnya, awalnya panjang bangun ABCD ini adalah 4 satuan. Setelah dilakukan dilatasi, panjangnya menjadi 8 satuan. Nah, dari sini sudah terlihat jelas bukan? Hubungan antara ukuran bangun sebelum dan setelah dilatasi dengan hasil perkalian titik dan faktor skalanya sama saja kan ya, yaitu 2 kalinya. Contohnya, diketahui segitiga PQR memiliki titik-titik sudut P1,2, Q4,2, dan R1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, negatif 2, dan 1/2. Untuk faktor skala 2 berarti titik
titik sudutnya kita kalikan dengan 2, sehingga titik P1,2 menjadi P aksen 2,4. Lalu titik Q 4,2 menjadi Q aksen 8,4. Dan titik R 1,4 menjadi R aksen 2,8. Lalu kita hubungkan ketiga titiknya dan jadilah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ini sebagai hasil dilatasinya. Kemudian untuk faktor skala negatif 2, artinya kita kalikan titiknya dengan negatif 2. Titik P1,2 dikalikan negatif 2 menjadi negatif 2, negatif 4. Titik Q 4,2 menjadi negatif 8, negatif 4. Dan titik R 1,4 menjadi negatif 2, negatif 8. Kita hubungkan lagi nih titiknya. Nah, beginilah hasil dilatasi segitiga PQR dengan faktor skala negatif 2. Lanjut, untuk faktor skala 1/2, kita kalikan titiknya dengan 1/2. Titik P 1,2 dikalikan 1/2 menjadi 1/2,1. Titik Q 4,2 menjadi 2,1. Dan titik R 1,4 menjadi 1/2,2. Wah, jadi kecil ya ukuran segitiganya. Nah, mudah kan materi tentang dilatasi ini? Simpulkan dari materi pembelajaran kali ini. Iya betul, jadi dilatasi atau perkalian ini adalah suatu transformasi yang mengubah jarak titik dengan faktor pengali tertentu terhadap suatu titik tertentu ya. Dengan faktor pengalinya itu disebut faktor dilatasi atau faktor skala, dan titik tertentu itu dinamakan sebagai pusat dilatasi. Nah, dengan demikian dikatakan bahwa suatu dilatasi itu ditentukan oleh faktor skala atau K dan pusat dilatasi. Jadi, jika yang dilatasi suatu bangun, maka dilatasi akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Nah, dari ketiga dilatasi yang sudah kita lakukan ini, kalian pasti bisa jawab 3 pertanyaan ini ya. Yang pertama, bagaimanakah bayangan segitiga PQR setelah didilatasi dengan faktor skala 2 dan negatif 2? Apa yang dapat kamu simpulkan? Kemudian, apa perbedaan bayangan segitiga PQR yang didilatasi dengan faktor skala 2 dan 1/2? Lalu yang terakhir, menurutmu bagaimana bayangan segitiga PQR jika faktor skala dilatasinya adalah negatif 1/2? Tulis jawaban kalian di buku masing-masing ya. Selanjutnya, ada segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen yang merupakan hasil dilatasi segitiga KLM dengan faktor skala tertentu dan berpusat di titik O. Nah, yang ditanyakan adalah faktor skalanya. Berapa ya kira-kira? Tadi kan cara mencari hasil dilatasi dari titiknya itu kita tinggal mengalihkan titiknya dengan faktor skalanya kan? Nah, coba kalian bisa nggak menghitung faktor skala dari dilatasi segitiga KLM ini? Kerjakan di buku kalian ya. Dengan begitu, berakhirlah sudah pembahasan kita tentang transformasi geometri ini. Sampai jumpa dan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.